Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, waktu setempat. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas matematika diskrit. Next. Anggota kelompok kami yang pertama itu Gio Evan Valdano Mutla Laksana dengan NIM akhir 049, Muhammad Arya Diansyah dengan NIM akhir 048, Francesco Gusli Pratama dengan NIM akhir 063, Sultan Almas Zainadin dengan NIM akhir 055, Octavian Robin Hanasta Yuanda Saputra dengan NIM akhir 065. Next. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama itu jumlah dari hasil kali atau sum of product atau SOP. Yang kedua itu perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau POS. Contohnya, yang pertama itu F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen, Z plus X, Y aksen, Z aksen plus X, Y, Z. SOP setiap suku atau term disebut minterm. Contoh yang kedua itu G dalam kurung X, Y, Z sama dengan X plus Y plus Z dalam kurung X plus Y aksen plus Z dalam kurung X plus Y aksen plus Z aksen dalam kurung X aksen plus Y plus Z aksen dalam kurung X aksen plus Y aksen plus Z. POS setiap suku atau term disebut max term. Intinya, setiap min term atau max term itu mengandung literal lengkap. Next. Selanjutnya itu sub dan post. Sub atau penjumlahan produk itu mewakili fungsi logika sebagai operasi AND dari beberapa istilah OR. Dalam KMAP, sub SOP diperoleh dengan mengelompokkan sel yang berdekatan yang memiliki nilai 1. Setiap grup dengan istilah OR di mana variabel dikomplementkan seperti atas atau aksen jika tidak berubah nilainya di dalam grup. Sedangkan POS atau produk penjumlahan yaitu mewakili fungsi logika sebagai operasi OR dari beberapa istilah N. Dalam KMAP, POS diperoleh dengan mengelompokkan sel yang berdekatan yang memiliki nilai 0. Setiap grup dengan istilah N, di mana variabel dikomplementkan aksen jika tidak dimiliki oleh semua sel dalam grup. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Contoh A. Buatlah tabel kebenaran dari bentuk SOP berikut. A aksen B aksen C ditambah A B aksen C aksen ditambah A B C. B. Buatlah tabel kebenaran dari bentuk POS berikut. A tambah B tambah C dikali A tambah B aksen tambah C dikali A tambah B aksen tambah C aksen dikali A aksen tambah B tambah C aksen dikali A aksen tambah B aksen tambah C. Untuk bentuk SOP, untuk input A0, B0, C0 akan memiliki output X0, input A0, B0, C1 akan memiliki output X0, input A0, B1, C1 akan memiliki output X0, input A0, B1, C1 akan memiliki output X1, dan seterusnya. Jadi bentuk SOP dari tabel di atas adalah X sama dengan A aksen BC ditambah A B aksen C aksen ditambah A BC ditambah A BC. Untuk bentuk POS, untuk input A0 B0 C0 akan memiliki output X0, untuk input A0 B0 C1 akan memiliki output X0, untuk input A0 B1 C0 akan memiliki output X0, untuk input A0 B1 C1 akan memiliki output X1, dan seterusnya. Jadi bentuk POS dari tabel di atas adalah X sama dengan A ditambah B ditambah C dikali A ditambah B tambah C aksen ditambah A dikali A tambah B aksen tambah C dikali A aksen tambah B tambah C aksen. Lanjut.
Apa itu key map? Peta Karnaugh adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang berisian. Tiap kotak mempresentasikan sebuah minterm. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm-minterm yang mempresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Lanjut. Cara mengisi peta Karnaugh. Kotak yang menyatakan minterm diisi 1 dan sisanya diisi 0. Contoh, F X Y Z sama dengan X aksen Y Z aksen ditambah X Y Z aksen ditambah X Y Z. Untuk 000 diisi 0, 001 diisi 0, 011 diisi 0, 010 diisi 1. Dan untuk 100 diisi 0, 101 diisi 0, 111 diisi 1, dan 110 diisi 1. Next. Teknik minimasi fungsi boolean dengan peta Karnaugh. Penggunaan peta Karnaugh dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling berisian. Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk pangan atau 2, kuat atau 4, dan oktet atau 8. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Tips menyederhanakan dengan peta Karnaugh. Yang pertama adalah kelompokkan satu yang bertetangga sebanyak mungkin. Yang kedua, dimulai dengan mencari oktet sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, kemudian kuat dan terakhir pasangan. Next. Di sini terdapat contoh soal hasil penyederhanaan dari F dalam kurung W, E, Y, Z sama dengan W kali Y aksen ditambah Y kali Z aksen ditambah W aksen kali X aksen kali Z. Terdapat tabel seperti berikut. Dan juga yang nomor 2, hasil penyederhanaan dari F dalam kurung W, X, Y, Z. Di sini didapatkan Z ditambah X kali Y ditambah W kali X aksen dikali Y aksen. Next. Apa itu minterm dan maxterm? Minterm adalah suku n yang setiap variabelnya ada dalam bentuk benar atau terkomplemen. Mengingat bahwa setiap variabel biner mungkin tampak normal, misalnya X, atau saling melengkapi misalnya X, ada dua minterm untuk n variabel. Contoh, dua variabel X dan Y menghasilkan 2 kali 2 sama dengan 4 kombinasi. Di sini terdapat 4 kombinasi yaitu keduanya normal, X normal dan Y dilengkapi, X terlengkapi, Y normal, dan keduanya saling melengkapi. Jadi ada 4 minterm dari dua variabel. Next. Maxterm adalah istilah OR dengan setiap variabel dalam bentuk biner atau terlengkap. Benar atau terlengkap. Mengingat bahwa setiap variabel biner mungkin tampak normal, misalnya X, atau terkomplemen misalnya X, terdapat dua syarat maksimal untuk n variabel. Contoh, dua variabel X dan Y menghasilkan 2 kali 2 sama dengan 4 kombinasi. Di sini terdapat 4 kombinasi yaitu keduanya normal, X normal dan Y dilengkapi, X dilengkapi dan Y normal, keduanya melengkapi. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Ya, selanjutnya di sini terdapat tabel minterm dan maxterm. Seperti yang kalian bisa lihat. Selanjutnya ada contoh soal dari minterm dan maxterm. Yang pertama, diberikan fungsi logika f ABC sama dengan sigma 0, 1, 3, 5, 6. A hitung minterm dari fungsi tersebut. B hitung maxterm dari fungsi tersebut. A. Minterm adalah produk logika dari variabel input yang melibatkan setiap variabel input dan dapat menghasilkan nilai fungsi yang benar, 1 atau salah, 0.
Dari fungsi yang diberikan, minterm dapat diidentifikasi sebagai berikut. Minterm untuk f ABC sama dengan sigma 01356 adalah minterm untuk A aksen B aksen C aksen minterm 0. Minterm untuk A aksen B aksen C mintermnya 1. Minterm untuk A B aksen C minterm 3. Minterm untuk AB C aksen minterm 5. Minterm untuk ABC minterm 6. Selanjutnya, diberikan fungsi logika f ABC sama dengan sigma 01356. Yang di sini jawaban dari soal yang B. Monster adalah penjumlahan logika dari variabel input yang melibatkan setiap variabel input dan dapat menghasilkan nilai fungsi yang benar 1 atau salah 0. Dari fungsi yang diberikan, monster dapat diidentifikasi sebagai berikut. Monster untuk f ABC sama dengan sigma 01356 adalah monster untuk A plus B plus C aksen, monster 2. Monster untuk A plus B aksen plus C, monster 4. Monster untuk A aksen plus B plus C, monster 7. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.